Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Sapi Sata Bhawantu Sukitata, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kalimat apik mugi kinalisna intulak sarik siningkirna ing salusiku tinebihna ing bendu panyendu mugi hamung rahayu ingkang tansah tinemu. Ini fenomena yang apa ya, nyelowedi jare wong Jawa, ngedap-edapi. Dadi swasana yang bisa dikatakan luar biasa, lain dari yang lain. Meskipun ini nyokro manggilingane zaman, ini adalah perputaran zaman yang dulu-dulunya memang sudah pernah seperti ini. Mungkin karena dulu itu kita juga nggak menangi, yang pertama. Yang kedua, teknologi informasi nggak secanggih sekarang ini, akhirnya mungkin secara lokal aja yang tahu. Jadi coro heboh itu nggak seheboh sekarang ini. Sekarang kita mengakses kemanapun kan bisa, setiap saat, setiap detik bisa. Jadi informasi apapun yang ada di sana itu langsung bisa kita ketahui, dan itu membuat, waduh, ngeri gak karuan. Sebenarnya saya ingin iki sing tak tanggapi untuk misalnya banyak pertanyaan, Kang, gimana masalah Covid ini, terus gimana cara menghadapi, terus ono sing ndongakno seger slamet yo wakeh yoan. Yo muga-muga sedulur kabeh kayene kabeh diparingi seger waras kuat slamet ngadepi apapun, terutama dalam kondisi yang seperti ini. Siningkirna sakabeh rubeda sambikala lan paeka apa wae. Guna desi teko ning tanpa tumomo, kaya di kunci 4 itu. Guna desi ini sebenarnya bisa dikategorikan juga guna desi, sesuatu yang tidak kelihatan. Itu bisa termasuk virus iki, sesuatu yang nggak kelihatan. Kapopo teko monggo, tapi tantu momo tidak bisa melukai dan menyakiti kita. Mudah-mudahan seperti itu, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang menanyakan bagaimana harus kita bersikap. Terus ada lagi menanyakan ini pertanda apa. Ada lagi yang menanyakan apa salah satu tanda munculnya satu opini gitu. Waduh, yang malah ado meneh itu. Macam-macam. Sebenarnya gini, sekilas yo, saya rada penak kini carane bahas iku cekak ngombro-ngombro. Pertama adalah gambaran global bahwa corona ini, COVID-19 ini sebenarnya fenomena yang tadi sudah saya katakan cokro manggilingane zaman, perulangan zaman, perulangan era, perulangan periode yang nggak tahu berapa tahun yang lalu memang sudah ada. Seperti katanya di vaksin niki sajane niru seperti di Spanyol lah jare ini. Lah aku maca-maca di vaksin yang sekarang di dunia ini sedang marak kita laksanakan, kita usahakan untuk melawan Covid itu sebenarnya berguru pada Spanyol. Dulu ada namanya Spanish flu 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Tapi lokal di Spanyol tok. Nah, ketika itu Spanyol itu tidak melawan apa-apa, soalnya virus itu sebenarnya itu tidak bisa dibunuh. Jadi ini ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli medis, virus itu nggak bisa dibunuh. Tapi kita bisa memperkebal diri
kita bisa memperkuat, kita bisa menyehatkan awak supaya engko awak iki bisa nyerang virus itu dewe. Akhirnya virus itu lemah dan kalah. Itu tok. Lah obat untuk membunuh flu itu gak ono ya jane. Jadi di Spanyol itu pada saat itu akhirnya dibiarkan selama 1 tahun, 2 tahun, sing mati ya akeh ngene. Banyak yang meninggal. Kemudian sampai 2 tahun, sampai di tahun ketiga sampai 2 tahun setengah itu antibodi orang-orang Spanyol itu sudah terbentuk secara alami. Akhirnya virusnya juga melemah dan itu sekarang jadi virus kayak virus flu biasa. Nah, melihat pengalaman itu akhirnya untuk menghadapi flu yang sekarang ini COVID ini kabeh berlomba-lomba gawe vaksin untuk melawan itu. Lah aneh jadi ini, aku mau coba kesehatan virus itu sifatnya itu dia ingin bertahan hidup sebenarnya. Dia ingin bertahan hidup, makanya dia mencari inang. Inang kalau benda mati, dia mati, yang jelas. Kalau binatang nggak cocok-cocoknya menungso, lah itu inangnya cocoknya menungso, manusia. Lah kalau seandainya ini dari aku ndelok toko medis ya, dari segi medis. Kalau dia berinang kepada manusia nemplek blek, terus kemudian manusia ini sing ditemplek iku suwe-suwe mati, dia juga berpikir jadi ini virus iki. Lah tak templeki mati, akhirnya dia mendesain diri apa jenenge iku jarine bermutasi diri, dia ingin melemahkan atau menghilangkan zat atau apa sing menyebabkan inangnya meninggal. Dan itu penelitian di Spanyol seperti itu. Akhirnya apa? Ya carane si virus iki urip, inangnya kudu urip. Akhirnya dia bisa bertahan hidup. Tapi inangnya mati, dia akan menyesuaikan. Menyesuaikan gimana? Inangnya ya caranya tetap urip. Akhirnya dia bukan pembunuh nantinya. Nah, tapi kan gak sabar akhirnya kuwape gawe membentuk virus apa itu vaksin itu mang. Nah, vaksin dia sifatnya nyerang. Dia nyerang dia diserang, akhirnya dia juga bermutasi untuk memperkuat diri. Iku jare sing dadi parah malian. Ya sik wis urusan wong kedokteran wallahu alam. Yang mungkin perlu saya supaya enggak ngelambiar, sebenarnya yang perlu kita pikirkan itu ada 2 macam. Dulu saya pernah ngomong masalah lingkar pengaruh. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap sesuatu yang ada di luar sana? Nah, sajane kalau tidak bisa kita apa-apakan di luar jangkauan kita, di luar lingkar pengaruh kita, ya risiko lek segi jagongan tok omong-omongane monggo. Tapi sampai dipikir sampai ngewendeng akhirnya mempengaruhi ketenangan kita, mempengaruhi macam-macam. Oh iya iku ya keliru kabeh ya. Contoh virus iki ono apa kan? Iki rekayasa skenario global apa enggak? Iki ono sing nyutradarai apa? Sakmene ono iku kate lapo kene, kan gak iso lapo-lapo. Akhirnya kan yo percuma. Jadi wis bah iku virus iku direkayasa apa-apa, yang jelas fenomena yang seperti ini, kejadian koyo ngene mosok kate gak ono virus iku. Ya jelas dianggapnya ono wis supaya kini lebih hati-hati. Terus kemudian kebijakan pemerintah yang seperti itu tadi. Yo kita gak bisa ngerubah. Masih ngerti ya apa kita dadi ngomongan pembicaraan sing sampe debat sengit. Lah wis ketemu kesimpulan kate lapo, kene gak iso lapo-apa ya wis bacano wis iku wis. Itu yang nggak bisa kita pikirkan seperti itu. Terus yang jadi pewarah itu sampai mempengaruhi adat budaya, sampai unsur-unsur keagamaan juga pengaruh, di samping ekonomi, sosial dan segala macamnya. Waduh, pengaruhi pewarah. Ya saiki sampean delok yo lunga kaji wis gak mesti, umroh wis dibatasi kaya ngono ya kan, iso-iso Ka'bah dipageri, Madinah ditutup. Aku wingi roh di video, salah satu video Hajar Aswad itu dibungkus plastik, Pak. Sekarang ini iya, Hajar Aswad itu dibungkus plastik.
Di plastik wrap itu, plastik apa itu sebenarnya? Iya, dibungkus seperti itu. Terus kemudian gereja ya sepi. Nanti insya Allah sholat Idul Adha iki ya gak pasti, kemungkinan besar lah iku wis di kayak Idul Fitri kayak penginane dihilangkan. Dulu terawih Jumatan, terus kemudian yang sholat seharusnya sope mepet saiki kudu direnggangno, salaman gak oleh. Lu ini kan ya mempengaruhi segala macamnya. Nah itu kalau seandainya itu kita lawan, ya kene iso bunuh diri, bunuh diri. Soalnya aturan pemerintah itu padha karo aturane sing kuwasa. Lek kene wis mempercayai pemerintah, apa sing diomongno ya wis kene di samina wa ta'na wis manut ae, wis apa sih salahe gitu. Nah, segi positifnya apa? Wakeh sakjane. Lek kene ndelok segi negatifnya waduh ngelu. Segi positifnya wakeh. Segi positifnya iku bunga bang mudhun, Pak. Iya kan, iya penyesuaian. Aku ingin tuku toren niku iso dipotong, Pak ada diskon ya 5%. Terus kemudian aku tuku di dalam mendengar pe Yudi kan nyo, Depo Bangunan Gede nyo, mari pami Yudi, kange, dia ngono, diskon 5% Pak. Loh ada apa? Ya karena pandemi. Terus kemudian biaya kirim yang seharusnya ke sini 20.000 nggak salah gratis. Ini kan segi positif. Terus marono ada relaksasi, ada restruktur pinjaman, diperingan semua. Itu kan ya segi positif itu. Ya kan? Macam-macam sebenarnya yang bisa kita lihat dari segi positifnya dari pandemi ini. Iku mang sing tak omongno iku mang kebijakan pemerintah itu di skenario panda. Iku wis jarno wis iku wis. Itu ada di luar jangkauan kita, di luar pemikiran kita, di luar lingkar pengaruh kita. Kalau seandainya kita tahu pun percuma. Termasuk konspirasi. Wow, konspirasi global macam-macam. Iya, terus marono jare saiki berkembang yang di seiko virusnya cuman COVID-19, saiki ono Delta atau India, marono Kappa. Iya, Delta ono, Kappa ono, dan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Waduh ngeri. Oleh ku kate sama malaikat nyegah apa iso kene gak bisa. Sebenarnya lek secara apa ya? Pengalaman di Indonesia ini satu-satunya tempat yang bebas dari Covid mulai dicanangkan Maret 2020 sampai saiki itu zero positif Covid itu nanti. Betul. Baduy dalam, Baduy luarnya. Ya, yang memberi pernyataan itu adalah kepala puskesmas dokter situ. Iku ambek dokter Tirta, ambek kemarin itu diwawancarai ambek sopo Naswasi apa sopo itu. Zero sampai sekarang Pak. Ditanya Baduy dalam apa di luar, dua-duanya. Loh Baduy luar kan bisa masih komunikasi kontak dengan yang luar. Iya, Baduy luar. Tapi mungkin seminggu sekali kulaan ngedol hasil bumi, tapi di kabupaten daerah kono tok. Paling kecamatan paling jauh kabupaten di situ, Kabupaten Jawa Barat. Daerah kono. Tapi dia zero sampai sekarang. Nah, itu yang bisa dipakai pelajaran itu pertama dia paling patuh ambil suku adat, kepala adat di kono. Lek ngomong A kepala adat kuwabe yo manut A. Tapi jadi kepala adat bisa dipercaya, memang benar-benar jadi panutan. Lah saya kira pimpinan gak jadi panutan itu sing repot. Terus kemudian gaya hidupnya dia selaras dengan alam. Ngombene jadi ini pasti minuman tradisional sana mesti orang mengandung jahe, anget-anget mengandung jahe. Terus mangani ya wis ngono ku, gak gelem liya-liyane. Sing penyedap, sing pemanis macam-macam wis jauh dari itu.
Terus dia mengisolasikan diri, ono covid gak ono covid ya mengisolasikan diri deh. Belum teko apa kampung terakhir nang kono perjalanan 2 jam ya. Ditempuh habis jalan. Nah, itu sebenarnya kan bisa dipakai untuk pelajaran. Tapi sesederhana itu, tapi nek dilakoni yo uang ya. Nek dilakoni yo nggo dhisik. Gitu. Lah sakjane aku seneng ngambil Mustafa Bisri. Caranya melihat fenomena ini kalau tadi yang saya bicarakan itu adalah dari sisi ilmiahnya, ya, COVID dari sisi ilmiah seperti itu. Lah, kita akan mencoba melihat dari sisi nubuah. Nubuah itu adalah pandangan di balik semua peristiwa yang ada. Lah itu untuk seperti apa? Itu sing sebenarnya sing paling bagus. Saya kira gini, sholat nang masjid wis gak oleh, lunga kaji wis gak oleh, terus umroh wis gak oleh, sholat jemaah wis dibatasi, ya kan? Dan itu nggak hanya sholat, pura, wihara, gereja, ya sama perlakuannya, sama sepinya. Lah saya kira tempat rekreasi, tempat maksiat ditutup, sembarang ditutup, gereja-gereja ditutup. Lah otomatis lek ono sing dibuka sebagian berarti kan yo kaya ono sing gak adil lah. Ya kecuali jarine sing apa sembako medis segala macam itu baru dibuka. Nah, tempat-tempat rekreasi saya wis tutup kabeh. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemikiran nubuah itu seakan-akan ada pesan dari sing urip iki. Seakan-akan ada sesuatu yang disampaikan untuk kita di balik peristiwa itu semua. Sholat jemaah gak oleh, lunga kaji gak oleh, umroh dibatasi sembarang kali kalau dibatasi. Nah, ada yang menafsirkan bahwa kon goleki Allah, kon nyembah marang Gustimu, iku enggak kudu ndek kono. Tidak harus di sana. Soalnya Allah itu bukan hanya di sana tok. Enggak harus ke gereja, enggak harus ke pura, enggak harus ke wihara, enggak harus ke Mekah Madinah. Bahkan enggak harus ke gereja dan musola yang meskipun dekat dengan kamu yang sekarang itu sangat dibatasi. Allah itu enggak hanya di situ. Balik orang awakmu dhewe. Sosialisasi kerumunan gak oleh, salaman wis gak oleh. Lah biyen cipika-cipiki barang saiki wis gak oleh. Kaya-kaya ada sesuatu yang secara frontal memprotes itu semua loh. Loh ternyata untuk bersosialisasi enggak harus ke situ, enggak harus ketemu, enggak harus kumpul wong akeh. Akhirnya kok kon balik nang awake dhewe. Balik meneng ndek omah, golek ana sejatimu. Lah dipikirkan seperti itu. Bahasa yang disampaikan Tuhan, basane Allah iku ora iso dipadakno ambek basane menungso rene carane dia memfirmankan. Nah sekarang Rasulullah menerima wahyu sampai dari satu Al-Quran itu ana seksine enggak ada satupun. Rasulullah menerima wahyu dewean, tapi langsung disampaikan dengan bahasa manusia. Ya apa wahyu yang diturunkan ke Rasulullah itu dari Allah ke Rasulullah itu basane ya apa gak ono sing ngerti kan? Enggak ada yang ngerti. Dan semua nabi seperti itu. Wis dinobatkan nabi otomatis wis dicuci kabeh, jeroane dicuci, sembarangi tauhid diunggahno. Tapi dengan caranya sendiri, nggak iso lek dipikir kayak gini. Kan ada logika, ada non logika. Wis logika iku mlayune ku nang percaya. Dikandani ana bukti apa enggak? Ana bukti, percaya. Kalau bukti gak percaya.
Tapi masalah seperti itu wis keyakinan misal. Nah yakin itu kadang-kadang tanpa butuh bukti. Jenenge yakin. Lah sik asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa butuh bukti? Wis ora perlu butuh. Itu keyakinan, bukan kepercayaan lagi wis. Banyak agama-agama yang menuntut keyakinan, bukan. Nah, kepercayaan itu manggone nek utek dan itu sifatnya duniawi. Lek keyakinan manggone nek ati. Munculnya kawicaksanan. Nah, pesan-pesan seperti itu lek didelok jane kan koyo-koyo kita harus kembali ke diri pribadi kita sendiri, kita kembali ke diri pribadi kita masing-masing. Sholat dhewe, semedi dhewe, meditasi dhewe, golek ana awakmu dhewe. Saya melihat seperti itu. Iki ngelingno iki, pangeling-eling iki. Ternyata kita menembah itu, kita sholat, kita beribadah itu tidak harus di tempat ibadah dan ketemu Allah itu. Bahkan di rumah pun kita juga bisa. Covid, fenomena seperti ini seakan-akan menggugurkan semua rukun agama yang selama ini didewakan. Di samping sing digugurno macam-macam, wong diktator, sing jarine wong kuat akhirnya kena. Piro sih ukurane Covid itu jarine 150 nano. Ukuran Covid 150 nano, dia bisa memporak-porandakan 7 miliar manusia sing ana di muka bumi. Bayangkan, orang ateis yang nggak percaya bahwa itu hancur saiki pisan. Dia akan menghancurkan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Berarti ada sesuatu kekuatan yang memang bisa mempengaruhi kita. Dan itu lek wong ateis gak percaya marang Tuhan, ya wis. Kalau ana dhewe iku. Nah, sing paling menarik nek aku melihat, aku koyo search ngono ya, ana ya Allah aku ngono, koyo ana dawuh. Loh, iki berarti lek nang awake dhewe iku berarti kan ngilingno nang sedulur papat, ngilingno nang guru sejati. Lah, iki lek digoleki sampean yo, nyoba yo. Lek diteliti secara lebih jauh yo. Wong lek kena Covid, ya pertama dikono apa caring, ya kan, kon caring, ngombe banyu anget, wedang panas iku kadang-kadang kudu disedot uape. Sedulur geni iku Pak, kene malih dikon goleki sedulur geni. Panas sengenge iku mang wujude sedulur awake dhewe. Terus marune iku sing teko geni. Sing teko angin. Ayo lek megap-megap ini apa sing goleki? Oksigen, Pak. Sampai saiki langka. Ponakanku, adik ponakan sampai tuku dhewe tabung 1.800.000 saking bingunge. Iku ae digolekno dibantu puskesmas gawe golek. Loh, sedulur dhewe teko angin, Pak. Dielingno maneh kene. Dielingno maneh. Apa mang? Geni, angin, banyu. Dikon wesuh, dikon raup, dikon sesuci, dikon resik awak, ambil apa lek ambil banyu. Balik maneh. Lah sedulur teko bumi, ya selek gak ono ya wis pendem wis. Akhir kate nang ndi maneh? Kene iki dielingno kudu eling nang sedulur papat. Rasa matur suwunmu, rasa ngaweruhi, iku mungkin wis luntur dianggep sing kono akhirnya saiki dielingno cara ngene iki. Tapi sekali lagi itu bukan pandangan secara ilmiah, pandangan secara nubuah. Ada apa sih dibalik fenomena ini? Kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Kita nyoba melihat dari sisi dibaliknya itu semua. Apa sih bedanya ilmiah ambek nubuah? Rasane ngene. Kalau ilmiah iku mang sing tau ngono. Golek kebenaran, dia akan mencari bukti, baru percaya, udah utek. Tapi nubuah
Sulit untuk membuktikan itu sulit. Sampean lek diomongi Isra Mi'raj Rasulullah percaya apa enggak? Percaya keliru, lek yakin bener. Lek percaya harus butuh bukti. Lah bukti ini kene ora iso goleki. Gak bisa. Lah ada lagi gini. Bedean. Wesi ambek kayu kuat ndi sih? Lah aku nggawa iki wesi iki kayu kuat ndi? Kuat wesi, secara ilmiah kuat wesi, secara ilmiah. Tapi secara nubuah ya gak iso. Wis terserah aku sing nggawa. Lah kayune tak simpen wesine tak jur. Ya kuat kayune. Itu nubuah. Itu nubuah. Di setiap peristiwa ada sesuatu di balik itu. Ada Allah di balik itu. Kita mencoba membaca itu. Biasanya ngaji-ngaji dhuwur iku ngaji wis rada njlimet iku wis mengarahnya ke situ berpikirnya. Enggak hanya ilmiah. Ilmiah itu orang-orang ateis biasanya ngono ku. Cuman iya iku tok. Lah saiki kuat masih ya secara ilmiah, tapi wis ini kali tak judise mbok tak obong, mbok tak gerwaji, mbok tak anu kayune tak simpen kuat kayune. Terserah sing gawe urip kan akhirnya. Kalau kita tarik secara global. Nah itu. Terus kemudian sikap kita setelah bisa mengetahui itu apa? Lek ini adalah fenomena seperti ini. Kini kudu manut dengan pemerintah, kudu usaha. Soalnya ada sebagian wong-wong sing alah wis gak percaya masalah iku, wis urip apa anane ae. Dia mengabaikan semuanya itu. Yo gelem gak gelem yo dia harus menerima resiko. Lek saya melihatnya itu ojo meneh saiki, dulu zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah diganjar sakit oleh Allah. Saking cedeke jarine Nabi Musa itu punya rasa kedekatan yang amat sangat terhadap Allah. Akhirnya dia ditambani sahabatnya gak gelem, ditambani kalau kenalan gak gelem. Pada saat itu tabib itu kan ditambani dilarang. Wis aku sedek ambil Allah kok, wis gak perlu tobo, gak perlu anu. Nah ketika suatu saat akhirnya apa ditegur ambil Allah. Langsung ditegur. Lho kok ini ya berobat to, aja ngene ae, aja pasrah nang aku. Aku gawe sembarang kali iki ana maknane ana fungsine kanggo awakmu, kanggo menungso. Rasulullah seperti itu juga pernah juga. Jadi artinya gini, ada salah satu sahabat kate melok salat jemaah, untune moro-moro ditinggal mulai bersama. Lah Rasulullah ngerti, pada saat itu langsung tegur, lho kenapa untamu gak nyancang? Wis tak pasrahno Allah ya Rasul. Aku yo kate ibadah, ya aja ngono jarene. Yo cancangan dhisik, tambatkan untamu dulu baru kamu jamaah. Artinya apa? Usaha dulu. Sedekat apapun hubungan kita dengan Allah, seusaha atau tetap usaha. Nah, iku berarti lek dihubungno ambek sing saiki. Berarti kini kan kudu njogo jarak. Iya kan, sing jarine anune pemerintah iku cuci tangan, terus kemudian gawe masker segala macam, menghindari kerumunan. Ya sik wis dilakoni lah wis. Itu merupakan salah satu upaya dari usaha kita untuk menghindari COVID. Jadi ini Islam tidak ono wabah hindari kok jadi ini. Itu kan salah satu upaya untuk menghindari. Termasuk akhirnya ibadah iku mang. Sing lunga kaji umroh, sing salat ideanu dibawa Jumatan yo dibatasi. Dulu tarawih barang dihilangkan di sebagian daerah. Itu kan dalam rangka seperti itu. Dalilnya juga nang kono. Berarti apa enggak masalah kita lek anu ngono. Iku sing agak dulu sing takok apa yang harus kita lakukan. Kalau jawaban saya seperti itu. Wis turuti anjuran pemerintah, itu merupakan upaya untuk menghindari itu. Terus kemudian cara membacanya di balik itu semua apa ya iku mang kita kudu balik nang awake dhewe iku mang. Balik mana ternyata ibadah ritual itu
tidak melulu utama, ya kayak ini akhirnya kita diingatkan seperti ini, balik ibadah dewi-dewi. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, kondisi tertentu kita harus menyadari itu.